Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 8. Xiaolong terus memuji-muji Feng Yuan sebagai adik ipar yang baik, karena 2 kali menolongnya. Pertama, membantu Xiao Xiu menerobos ke ranah perempaan tubuh tahap Tian dengan pil Duanzhou pemberiannya. Dan yang kedua, menghajar Liun hingga babak belur. Sesuai janjiku tadi adik ipar, biarkan kakak iparmu ini membelikan kantong penyimpanan untukmu, kata Xiaolong memasuki pavilion Sanghui. Tetapi ia bingung, Guan Yu dan sepupunya tetap mengikuti mereka. Kenapa kalian mengikuti kami? Bukankah acara makan-makannya telah selesai? Xiaolong yakin Guan Yu masih penasaran dengan Feng Yuan. Aku cuma mengikuti saudari Yu, sahut Guan Yu dengan senyum masam. Aku juga, sahut Guan Er. Guan Yu menyeringai dan berkata, apakah aku harus melapor padamu kalau aku mau pergi kemana? Xiaolong tak bisa menjawabnya dan menghela nafas panjang. Terserah kalian mau kemana. Lagi pula kami hanya membeli kantong penyimpanan saja, lalu pulang ke kediaman klan Xiao. Dia langsung menghampiri pelayan pavilion Sanghui agar diberikan kantong penyimpanan. Ternyata ada tuan muda Long dari klan Xiao dan Nona Yu dari klan Guan. Tiba-tiba manajer pavilion Sanghui menghampiri mereka. Apakah kalian datang membeli senjata atau pil penampakan tubuh? Tunggu, aku mendengar kabar menantu klan Xiao memberikan pil Duanzhou pada Nona Yu. Dia sungguh beruntung. Pil Duanzhou itu sangat sulit ditemukan. Bahkan alkemis di Kekaisaran Wei tak ada yang berhasil membuatnya. Hanya alkemis dari asosiasi Shengren saja yang mampu membuat pil itu. Itu benar Tuan Long. Adik iparku berasal dari Kekaisaran Su, dan Xiao Yu sangat beruntung menikah dengannya, sahut Xiaolong, sengaja memuji Feng Yuan yang diam saja tidak terperangah dengan pujiannya. Tapi maaf Tuan Hong, aku cuma mau beli kantong penyimpanan saja kemari, tapi tidak tahu dengan Nona Yu. Xiaolong menatap Guan Yu yang hanya senyum-senyum saja. Bagaimana kalau kalian melihat senjata roh kelas kuning yang baru kami datangkan dari ibu kota? Pedang itu terbuat dari inti siluman elang yang setara dengan ranah alam langit, kata manajer Hong. Ia tahu roh bela diri Xiaolong adalah bertipe angin. Sepertinya menarik. Walaupun aku sudah memiliki senjata roh kelas kuning, tetapi pedang itu bisa saja diberikan pada generasi jenius di klan Guan kami, sahut Guan Yu yang membuat Guan Yi dan Guan Er senang. Keduanya berharap mereka lah yang akan mendapatkan pedang itu nantinya bila dibeli oleh klan Guan. Xiaolong memberikan kantong penyimpanan yang baru saja ia beli pada Feng Yuan. Dia juga mengikuti manajer Hong yang membawa mereka menuju tempat pedang roh kelas kuning itu dipajang. Pedangnya sangat panjang dan bagian atasnya melengkung. Pedang ini sangat ringan dan harganya juga murah, cuma 100 keping emas saja, kata manajer Hong dengan senyum lebar. Tetapi Xiaolong langsung lesu saat mendengar harganya. Itu sangat mustahil baginya untuk membeli pedang itu. Guan Yu sangat tertarik dengan pedang itu, dan bila diberikan kepada generasi jenius klan Guan, maka kuota murid akademi kekaisarannya akan diborong lagi oleh klan mereka, seperti tahun sebelumnya, di mana klan Guan mengambil jatah 6 murid dari 10 jatah yang disediakan akademi kekaisaran untuk kota Housa. Berikan pada kakak ipar Xiaolong pedang itu, kata Feng Yuan yang membuat mereka terkejut mendengarnya. Feng Yuan, harganya sangat mahal. Kamu simpan saja uangmu untuk membeli pil atau kebutuhanmu dengan Xiao Yu. Xiaolong buru-buru menghentikan permintaan Feng Yuan, walaupun sebenarnya ia sangat menginginkan pedang itu. Manajer Hong terkejut mendengar Xiaolong mengatakan adik ipar pada pemuda bertopi caping bambu dan penutup wajah itu. Apalagi ia cuma ranah perempaan tubuh tapuang saja, yang merupakan kultivasi paling dasar. Ternyata anak ini yang memberikan pil Duanzhou pada Xiao Yu. Tetapi kenapa ia tak meminumnya sendiri? Jangan-jangan dia memiliki danti yang cacat yang tak bisa berkultivasi. Namun sepertinya ia berasal dari keluarga kaya, gumam manajer Hong yang tersenyum lebar. Ternyata Anda adalah menantu klan Xiao. Karena kami tak sempat datang ke acara pernikahan Anda, maka aku akan memberikan diskon 1 keping emas. Jadi tuan muda cukup memberikan 99 keping emas saja.
Manajer Hong, Xiaolong mengatakan dia tidak membutuhkan pedang itu. Sela Guan Yu. Biarkan aku yang membelinya, dan aku akan menyuruh Guan Yu memberitahu ayah kalau Pavilion Sanghui menjual senjata roh kelas kuning. Guan Yu tak mau klan Xiao mengambil barang bagus itu. Manajer Hong hanya tersenyum dan berkata, kami adalah pedagang, dan siapa yang membayar lebih dulu maka ia memiliki barang itu. Karena kami tak boleh membeda-bedakan pelanggan. Guan Yu hanya menggigit bibir bawahnya dan menggepalkan tangannya karena terlambat mengetahui informasi mengenai pedang itu. Feng Yuan mengeluarkan 99 keping emas tanpa berkata apa-apa dan langsung menyerahkannya pada manajer Hong. Tuan muda Allah, semoga kamu akan menjadi pendekar hebat di masa depan. Seru manajer Hong menyerahkan pedang itu pada Xiaolong. Guan Yu dan sepupunya cemberut melihat Xiaolong menenteng senjata roh kelas kuning itu dengan senyum yang sumringah. Baiklah Nona Yu, kami akan kembali ke kediaman klan Xiao. Kalau Nona Yu ingin ikut kami, boleh saja. Tetapi adik iparku ini sudah memiliki Xiao Yu. Xiaolong mengejek Guan Yu yang masih penasaran dengan Feng Yuan. Hei, siapa yang mau dengan sampah sepertinya? Nona Yu sudah bertunangan dengan pangeran ketujuh. Umpat Guan Er menunjuk wajah Feng Yuan. Tutup mulutmu itu! Bentak Xiaolong yang marah pada Guan Er, sehingga gadis remaja itu bersembunyi di belakang Guan Yu. Hei Long, kau berani melawan klan Guan kami? Guan Yu bersiap melawan Xiaolong, tapi Guan Yu menepuk pundaknya. Sudah, lupakan saja. Klan Xiao hanya semut kecil dan tak perlu diambil hati. Seru Guan Yu meninggalkan pavilion Sanghui lebih dulu, dan sorotan matanya sangat tajam menatap Feng Yuan. Xiaolong geleng-geleng kepala melihat tindakan Guan Yu itu. Padahal mereka hanya membeli pedang, tapi sikapnya seperti bertemu siluman saja. Maaf adik ipar, gara-gara aku kamu jadi terlibat dalam masalah pribadiku. Dan sekarang kamu dimusuhi oleh klan Li dan klan Guan. Xiaolong menundukkan wajahnya, tapi ia tak mendengar langkah kaki Feng Yuan. Ternyata ia malah mampir di pasar lowak. Cetus Xiaolong, ternyata ia berbicara pada dirinya sendiri sejak tadi. Berapa harga kitab itu? Tanya Feng Yuan saat melihat kitab lusuh di antara barang-barang bekas yang dijual pedagang tua. Ini? Pedagang tua itu mengambil kitab lusuh yang ditunjuk oleh Feng Yuan, dan ia berpikir sejenak. Ia sudah lupa kapan mendapatkan kitab ini, dan tak ada yang mau membelinya. 500 keping perak saja. Saut pedagang tua itu dengan sopan, karena ada Xiaolong di sampingnya. 100, ini uangnya. Tawar Xiaolong. Pedagang tua itu mengerutkan keningnya. Kalau saja Xiaolong bukan tuan mudanya, ia sudah mengusir mereka saat ini. Jangan terlalu murah begitu tuan muda. Bagaimana 200 keping perak? Cukup balik modal saja. Keluh pedagang tua itu. Cih, padahal itu cuma kitab usang saja. Aku yakin kamu mungkin cuma memungutnya di tong sampah. Sela Xiaolong. Pedagang tua itu hanya tersenyum masam dan akhirnya berkata, ya sudah, ini kitabnya dan 110 perak saja. Dia sudah pasrah dengan harga semurah itu. Nah, itu kan enak. Kita tak perlu berdebat panjang gara-gara kitab usang ini. Kata Xiaolong membayarnya. Padahal Feng Yuan sudah memegang 500 keping perak di tangannya. Simpan saja uangmu itu adik ipar. Xiaolong memberikan kitab lusuh itu. Feng Yuan meniup debu yang menempel di kitab lusuh di tangannya, hingga terlihat judul kitab itu dengan nama Gantian Batu Onyx Tersembunyi. Kenapa kamu tertarik dengan kitab itu? Xiaolong penasaran, karena tak ada yang istimewa tampak dari kitab lusuh itu. Aku memiliki gantian batu. Saut Feng Yuan. Dan Xiaolong akhirnya mengerti kenapa ia tertarik dengan kitab itu. Kalau butuh sesuatu nanti cari saja aku. Sebagai kakak iparmu yang paling ganteng di kota Housan ini, aku akan membantumu. Kecuali urusan perempuan. Kau tidak boleh mendoakan Xiao Yuku. Kau harus paham itu. Xiaolong berkata seolah-olah ia sangat hebat saja. Padahal kalau tak ada Feng Yuan, mungkin ia sudah berbaring di ranjang dalam waktu yang lama.
Feng Yuan mengangguk dan membuka halaman pertama kitab itu. Ini... Detak jantung Feng Yuan berdegup kencang. Ia merasa surga telah mengabulkan doanya. Dalam kitab, tertulis kalau dantian batu itu sebenarnya adalah dantian Phoenix, yang merupakan roh bela diri bertipe api. Namun yang membuat Feng Yuan tercengang adalah api Phoenix termasuk salah satu api abadi yang sangat langka. Di masa depan, saat kultivasinya telah mencapai ranah alam langit, maka ia bisa belajar alkemis. Alkemis adalah pekerjaan paling dihormati di berbagai kekaisaran, karena profesi ini sangat langka. Di kota Hosan saja, hanya ada satu alkemis yang bekerja pada pavilion Sang Hui. Itu pun cuma alkemis tingkat 5. Profesi alkemis sendiri memiliki 10 tingkatan, mulai dari tingkat 1 bagi pemula, dan tingkat 10 yang dijuluki juga sebagai Raja Obat. Untuk mencapai Raja Obat, sang alkemis harus memiliki kultivasi ranah Absolute God, dan ia dapat memurnikan pil kelas surga, seperti pil Duanzhao yang sangat langka itu. Feng Yuan ingin cepat-cepat menuju kediaman klan Xiao dan mempelajari kitab dantian batu, Phoenix tersembunyi itu. Ada apa, Adik Ipar? Sepertinya kamu sangat senang sekali. Xiaolong curiga kitab di tangannya itu adalah kitab yang sangat hebat peninggalan ahli bela diri kuat. Tidak ada, aku cuma merasa lucu saja dengan kitab ini, dan tak sabar ingin membaca kelanjutannya. Sahut Feng Yuan yang berkilah. Belum saatnya ia memberitahu klan Xiao kalau ia memiliki dantian tersembunyi di balik dantian cacatnya itu. Dia takut nanti klan Xiao terlalu euforia atau senang saat mengetahui ia memiliki dantian Phoenix dan malah menyebarkan kabar itu agar klan lain cemburu. Karena sudah kebiasaan para orang-orang tua di petinggi suatu klan memamerkan jenius dari klannya pada klan musuh mereka. Tindakan itu dinamakan Psy War atau perang psikologi dan propaganda agar pihak lawan tertekan serta merasa terancam. Xiaolong dan Feng Yuan telah sampai di kediaman klan Xiao. Patriark Xiaoyan dan para panatua masih menonton Xiao Yu yang masih berkultivasi. Mereka benar-benar menjaganya sangat ketat karena tak ingin klan lain menggagalkan proses penerobosannya ke ranah penempaan tubuh tahap dia. Sepertinya Xiao Yu masih berkultivasi. Bagaimana kalau kau kuantar saja ke kamar? Mungkin kamu masih kelelahan saat perjalanan jauh dengan kapal terbang tadi. Oh, itu udah bagus. Aku memang sudah kelelahan sejak tadi. Tetapi aku segan untuk mengatakannya. Sot Feng Yuan senang dengan tawaran itu, supaya ia bisa membaca kitab dantian batu, Phoenix tersembunyi itu dengan tenang tanpa ada yang mengganggu. Ternyata kamu sudah kelelahan sejak tadi ya? Kenapa tidak bilang? Kan aku sudah katakan, kalau butuh apa-apa katakan saja. Xiaolong geleng-geleng kepala. Ia mengira Feng Yuan orang pemalu. Xiaolong membawa Feng Yuan memasuki kamar dengan aroma yang sangat wangi. Dan yang paling membuatnya heran adalah kamar itu dipenuhi oleh warna pink, baik itu bantal, selimut, dan yang lain-lainnya, semua serba pink. Kakak ipar, bisik Feng Yuan, dan Xiaolong yang sudah mau pergi itu menoleh ke belakang. Anda tidak lelaki pelangi kan? Selidik Feng Yuan. Wajah Xiaolong memerah. Kalau saja Feng Yuan bukan adik iparnya, mungkin ia akan memotong belut kecilnya agar tidak menilai orang dengan sembarangan. Xiaolong geleng-geleng kepala dan meninggalkan kamar itu tanpa menjawab pertanyaan darinya. Kalau dipikir-pikir, kamar ini nyaman juga. Berbeda dengan kamarku dulu yang seperti tong sampah. Feng Yuan tertawa dan mengeluarkan kitab dantian batu Phoenix tersembunyi dari kantong penyimpanannya. Dia membalikan halaman kedua, dan tertulis di sana untuk membangkitkan dantian Phoenix harus menghancurkan dantian batu terlebih dulu. Apakah kakak mengetahui kalau dantian batu sebenarnya dantian Phoenix? Sehingga ia rela membuang cucunya ini ke hutan belantara yang dipenuhi siluman, agar aku tak patah semangat dalam berkultivasi. Walaupun itu pada akhirnya sia-sia saja. Gumam Feng Yuan tersenyum lebar. Aku jadi menyesal memberikan pil Duanzhao itu pada Xiao Yu. Kan, aku bisa langsung naik karena penempaan tubuh tahap Suan kalau menelan pil itu. Sesal Feng Yuan. Nah, sekarang yang membuat Feng Yuan pusing adalah cara menghancurkan dantian batu. Di sini, tak disebutkan metodenya, karena beberapa halaman dalam kitab dantian batu Phoenix tersembunyi telah hilang.
Apakah Patriark Xiaoyan mengetahui cara menghancurkan dantian batu? Atau aku pergi menemui manajer Hong saja di pavilion Sanghui? Feng Yuan berpikir sejenak, apakah pergi menemui mereka atau tidak. Namun akhirnya ia lebih memilih menunda dulu, karena tak perlu terburu-buru menghancurkan dantian batunya itu. Takutnya nanti salah-salah malah hancur berantakan, dan dantian Phoenix itu menghilang. Feng Yuan tak ingin itu terjadi, karena ia sudah bosan diejek sebagai manusia sampah. Karena lama-lama bikin jengkel juga, dan kalau yang mengejeknya ia pukul, maka ia akan disebut sebagai monster, karena bisa mengalahkan kultivator dengan mudahnya. Xiaoyu membuka matanya, dan ia sangat senang karena telah menjadi ranah perempaan tubuh tahap Tian. Pil Duanzhou itu benar-benar mujarab. Murid bela diri lain butuh 1 dekade untuk menaikkan kultivasi mereka. Tetapi dengan Pil Duanzhou, hanya dengan sekali berkultivasi saja sudah naik tingkat. Benar-benar berkah dari surga. Selamat Yu'er, telah menjadi ranah penempaan tubuh tahap Tian. Patriark Xiaoyan tertawa terkekeh-kekeh. Ia merasa senang dengan pencapaian Xiaoyu. Selamat Nona Yu. Panatua Xiaodong menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Jenius bela diri dari keluarga Xiao kita telah lahir dan akan menggeser posisi Guan Yu. Mengingat Nona Yu jauh lebih muda darinya. Belum lagi suami Anda akan memberikan senjata roh kelas surga. Takutnya Anda mungkin akan menjadi yang terkuat di Kekaisaran Wei untuk tingkat kultivasi yang sama. Panatua Xiaodong memberikan pujian setinggi langit. Betul. Aku takut klan lain akan iri dengan pencapaian Nona Yu dan berusaha mencelakainya. Apa kita buat jadwal untuk mengawasinya sepanjang waktu secara bergiliran? Aku setuju. Setidaknya sampai Nona Yu diterima di Akademi Kekaisaran. Para tetua itu memberikan usulan, dan Patriark Xiaoyan juga merasa usulan mereka ada benarnya. Ayah dan para penatua terlalu khawatir berlebihan. Nona Yu saja bebas berkeliaran. Padahal ia juga jenius bela diri. Dan yang terpenting, pedang bulan yang diberikan oleh... Tiba-tiba Xiaoyu teringat kalau ia memiliki suami sampah. Kakak Yuan, tidak ada yang tahu? Katanya lagi. Patriark Xiaoyan dan penatua berdebat beberapa saat untuk mengambil keputusan. Apakah mereka akan mengawasi Xiaoyu secara ketat atau tidak? Namun keputusan akhir mereka tetap menjaga Xiaoyu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Xiaoyu, agar ia tak risih. Bersama